Sebenarnya ini yang unik dari kekristenan ya, bahwa agama itu adalah cara untuk mengenal Allah. Ya, karena Allah itu sesuatu yang abstrak, jadi agama itu adalah cara untuk mengenal Allah. Sehingga penerapannya sehari-hari juga ya dengan kita ya praktekkan dalam kehidupan kita ya, lewat baca Alkitab, berdoa, semua itu upaya-upaya kita, serangkaian cara untuk supaya kita bisa kenal Allah tiap hari. Agama adalah norma-norma manusia mencari kekuatan, pengharapan kepada Sang Pencipta. Agama sebagai bagian penting dari kehidupan manusia berperan sebagai landasan moral dan spiritual yang membimbing individu dalam mengambil keputusan dan membentuk pandangan hidup. Agama itu adalah suatu sistem kepercayaan atau keyakinan yang mengatur tata cara beribadah kepada Tuhan atau sejenisnya, serta yang mengatur tata kaidah yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari, kalau menurut saya dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti pergi beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berperilaku jujur itu merupakan salah satu bentuk dari ajaran agama itu sendiri. Menurut saya agama adalah sebuah pedoman hidup supaya kita tahu manfaat dan tujuan hidup kita. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebelum kita makan kita berdoa dulu. Agama terdiri dari bahasa A dan Gam, yang artinya A tidak, dengan, dan Gam atau disebut kacau. Agama berarti ketidakkacauan dalam bahasa kesederhanaan dalam keteraturan. Dan menerapkan agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari adalah tahu cara untuk mengatur dan mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan, dan perbanyak toleransi dengan agama lainnya. Karena akhirnya seluruh kehidupan kita itu kita percaya dirancang oleh Allah gitu, dan kalau kita nggak kenal pencipta perancang hidup kita, maka kita akan hidup tanpa tujuan gitu, dan tujuan hidup itulah yang esensial buat hidup manusia ya. Jadi mengenal pencipta itu sama dengan mengenal tujuan hidup kita. Maka itulah kenapa penting punya agama, untuk kenal pencipta kita. Manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya sebagai pegangan hidup untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia memerlukan agama itu menurut saya adalah hal yang wajib, karena semua tindakan, tingkah laku kita di dunia ini merupakan suatu representasi dari agama itu sendiri. Ketenangan yang kita rasakan saat ini itu juga merupakan bagian dari kepercayaan kita, karena kita selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh langkah kita. Supaya apa? Supaya manusia tidak salah arah. Jadi kalau dibilang mengapa manusia memerlukan agama di kehidupan sehari-hari, menurut saya itu adalah hal yang wajib. Manusia membutuhkan agama dalam kehidupan sehari-hari supaya hidupnya tidak kacau, melainkan seimbang. Dan senantiasa hidup dalam kebenaran gitu. Itu menurut saya. Dalam kehidupan sehari-hari secara religius, berdoa kepada Tuhan untuk memandu hidup kita menjadi lebih ke arah yang lebih baik, secara akal manusia menjadi lebih mudah, saling bertoleransi antar beragama, dan menjaga ucapan agar tidak menyakiti perasaan orang lain juga. Tanpa agama manusia tidak akan tahu cara untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau buat saya meyakini agama itu memberikan satu tujuan hidup ya, memberikan makna dari kehidupan, sehingga hidup itu bukan cuma sekadar lewat, tapi punya makna, punya sesuatu yang dikejar. Pengaruh agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan tubuh kita sebagai baik Tuhan, di mana kita tidak boleh menajiskan tubuh kita dengan merokok yang dapat merusak kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kita berbicara tentang pengaruh agama itu sendiri, itu sangat luas ya, karena
norma-norma kehidupan yang kita pegang selama ini itu merupakan bagian dari agama. Nah, pengaruh agama itu menurut saya ya sangat sangat luas, karena agama mengatur kita bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik sesama manusia, bagaimana cara kita berperilaku terhadap orang yang lebih tua, menjaga adab dan etika, itu juga merupakan dari salah satu ajaran agama. Jadi kalau dibilang pengaruh, itu pengaruhnya sangat luas. Bayangkan kalau kita tidak punya aturan di dunia ini, maka dunia ini akan kacau. Menurut saya pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari adalah supaya manusia bisa menjalani hidup dengan baik dan sesuai dengan ajaran yang diajarkan dan sesuai dengan ajaran Tuhan juga. Menurut ajaran yang kita jalankan itu biasa mengajari kita tentang supaya kita tidak menjadi rusak atau kacau dan senantiasa hidup dalam kebenaran gitu. Pengaruhnya sangat besar karena kita tahu mana yang buruk dan baik, mana yang baik. Kita paham apa arti dari kehidupan sebenarnya. Kita mengerti bahwa menghargai orang tua dan menjaga orang tua dengan baik. Yang seharusnya dan yang memang seharusnya dilakukan adalah yaitu menjadi spirit kehidupan sehari-hari ya. Ya karena kalau itu akhirnya kalau terpisah ya akhirnya orang jadi munafik gitu. Tapi kalau cuma putus asa ya akhirnya cuma jadi pelarian ya. Tapi yang seharusnya terjadi adalah itu jadi spirit di kehidupan setiap hari. Iya, agama memerankan sebagai spirit kehidupan di dalam sehari-hari itu merupakan ibadah juga. Contoh, jikalau kita sebagai karyawan di dalam perusahaan, kita bekerja dengan bertanggung jawab, berintegritas, taat, itu merupakan juga spirit keagamaan di dalam sehari-hari juga. Menurut pandangan saya pribadi itu agama itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, karena memang agama itu merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Ritual agama, maksudnya cara kita beribadah itu adalah bentuk khusus atau cara khusus manusia berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi agama itu mengatur bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik, bagaimana cara kita untuk menjalankan seluruh agama ini. Menurut saya agama merupakan ritual yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena hidup manusia butuh pegangan, tempat berharap dan tempat bersyukur juga. Secara keseluruhan agama dapat diposisikan baik secara ritual, kisah maupun sebagai spiritual. Kehidupan spiritual tergantung pada perspektif individu masing-masing. Namun penting untuk memahami bahwa pengalaman religius bersifat subjektif dapat berubah seiring waktu serta situasi. Iya, nah itu akhirnya harusnya ya orang tuh beragama itu ya sampai memahami inti agama itu ya, sehingga orang bukan cuma sekadar melakukan ritual tapi menghidupi imannya itu ya. Kalau orang yang cuma sekadar tidak memahami sampai inti ya akhirnya cuma berhenti sampai praktek. Makanya akhirnya jadi orang-orang yang menghakimi orang lain ketika punya cara praktek yang berbeda. Tapi kalau memahami inti agama, memahami yaitu inti pengajaran, maka dia akan menghidupi hidupnya dengan cara pandang yang luas dan dengan hikmat, dengan kedewasaan gitu. Jadi bukan sebatas menilai cuma dari kemasan luar. Ketika ada yang berbeda kemasan luarnya atau cara praktiknya kemudian jadi panas, jadi menghakimi gitu. Nah, sehingga yang memang penting harusnya memahami inti sehingga nggak cepat bereaksi ketika ada cara atau praktik agama yang berbeda. Begitu. Seharusnya kita mendalami dulu agama kita, bukan sekedar identitas. Dan kita tidak boleh menghakimi orang lain, pihak-pihak yang cara beragamanya tidak sesuai dengan kita.
cara beragama itu menurut saya ya memang kita harus benar-benar mengerti dari inti dari agama itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai manusia itu kita mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Orang-orang yang agamanya itu baik, sudah pasti mereka mempunyai akhlak atau etika yang baik. Jadi mereka tidak menyalahkan mereka dengan orang-orang yang berbeda cara beribadah dengan kita. Dan juga orang-orang yang agamanya baik sudah pasti mereka mengetahui bahwasanya semua agama di dunia itu adalah baik. Agama bukan hanya sebagai identitas diri aja ya, tetapi sebagai cara manusia untuk beribadah kepada Sang Pencipta, bagaimana cara menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial saling menghargai dan mensyukuri apa yang telah diberikan. 5. Saya kurang setuju terhadap penyalahkan pihak yang beragama dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki cara yang berpikir yang benar. Agama itu tidak mengajarkan bahwa agama dia yang paling benar dan paling terbaik. Karena semua agama mengajarkan hal yang baik, yang salah adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan untuk meninggikan ajarannya sendiri sebagai agama tertinggi.